Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Mardova. Saya dari kelas hukum 4B dengan NIM 4012011026. Mata kuliah Hukum Pajak, Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Baiklah, Tiara di sini akan menjelaskan sedikit tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Tentang apa? Yaitu tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Mari disimak dan mari belajar bersama teman-teman. Baiklah, saya akan menjelaskan bab 1 yang terdiri dari asas, tujuan, dan ruang lingkup. Yang pertama yaitu asas keadilan. Asas keadilan artinya kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan. Yang kedua yaitu asas kesederhanaan, artinya aturan-aturan pajak dibuat secara sederhana sehingga memudahkan dan dapat mengartikan secara mudah. Yang ketiga yaitu efisien, artinya untuk merujuk pada sejumlah konsep yang terkait pada kegunaan pemaksimalan serta pemanfaatan seluruh sumber daya dalam produksi barang dan jasa. Yang keempat yaitu kepastian hukum, kejelasan nomor sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat. Yang kelima yaitu kemanfaatan, artinya hasil pengadaan tanah mampu memberikan manfaat secara luas bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Yang keenam yaitu kepentingan nasional, artinya suatu tujuan dan cita-cita yang ingin dicapai oleh suatu negara dalam melakukan interaksi hubungan nasional. Nah, selanjutnya adapun tujuannya yaitu yang pertama meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian. Yang kedua yaitu mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Yang ketiga yaitu mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum. Yang keempat yaitu melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis perpajakan. Yang kelima yaitu meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Nah, selanjutnya yaitu ruang lingkupnya. Yang pertama, perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menjadi undang-undang. Yang kedua yaitu perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Yang ketiga yaitu perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Yang keempat yaitu pengaturan mengenai program pengungkapan sukarela wajib pajak. Nah, yang kelima yaitu pengaturan mengenai pajak karbon, dan yang keenam yaitu perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai. Baiklah, selanjutnya bab 2, yaitu tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. Pasal 2 berbunyi, setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah tempat tinggalnya meliputi tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan nomor wajib pajak. Ketentuan yang kedua, ayat 4 dan pasal 8 diubah sehingga pasal 8 berbunyi, wajib pajak dengan ketentuannya sendiri dapat membetulkan surat pemberitahuan yang telah disampaikan dan menyampaikan pernyataan tertulis dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. Yang ketiga yaitu ketentuan ayat 1 dan ayat 3 pasal 13 diubah, di antaranya ayat 3A dan ayat 4. Pasal 13 disisipkan 2 ayat, yakni ayat 3B dan ayat 3C, sehingga pasal 13 berbunyi, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar dalam jangka waktu cuma 5 tahun saja setelah saat terutang pajak atau berakhirnya masa pajak bagian tahun pajak atau tahun pajak setelah dilakukannya tindakan pemeriksaan, yaitu terdapat pajak yang tidak dibayar atau kurang dibayar. Selanjutnya ketentuan yang keempat, ayat 1 pasal 14 diubah sehingga berbunyi, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat tagihan pajak apabila pertama, pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. Yang kedua yaitu dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak akibat salah tulis atau salah hitung. Yang ketiga yaitu wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda atau bunga. Selanjutnya yaitu ketentuan yang kelima, di antara pasal 20 dan pasal 21 disisipkan satu pasal saja, yakni jadi pasal 20 berbunyi, yang pertama, Menteri Keuangan berwenang melakukan kerjasama untuk pelaksanaan bantuan penagihan pajak dengan negara mitra atau yurisdiksi mitra. Yang kedua yaitu pelaksanaan bantuan penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak yang meliputi pemberian bantuan penagihan pajak dan permintaan bantuan penagihan pajak kepada negara mitra atau yurisdiksi mitra. Yang ketiga yaitu pemberian bantuan penagihan pajak dan permintaan bantuan penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan berdasarkan perjanjian internasional secara resiprokal. Nah, selanjutnya ketentuan yang keenam yaitu ayat 9 dan ayat 10 pasal 25 diubah, penjelasan ayat 7 pasal 25 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal sehingga pasal 25 yang berbunyi 1. Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya pada Direktur Jenderal Pajak atas suatu, yang pertama, surat ketetapan pajak kurang bayar. Yang kedua, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Yang ketiga yaitu surat ketetapan pajak nihil. Yang keempat yaitu surat ketetapan pajak lebih bayar. Dan yang kelima yaitu pemohon
atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua yaitu keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang, jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, atau jumlah rugi menurut perhitungan wajib pajak dengan disertai alasan yang menjadi dasar perhitungan. Yang ketiga yaitu keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. Nah, itulah yang dapat Tiara sampaikan. Mohon dan lebihnya Tiara mohon maaf. Semoga bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua dan menambah wawasan Tiara sendiri dan teman-teman semua. Tiara akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.